Selamat malam Bapak, saya atas nama Bernardus Pulo Koten, kelas A semester 6. Saya ingin mereview buku ke-6 tentang dekolonasi, penentuan nasib sendiri, dan kebangkitan politik hak asasi manusia global. Pertama, perjuangan anti kolonial dan hak penentuan nasib sendiri, di mana mencari kerajaan politik merupakan hak asasi manusia universal dan gerakan anti kolonial di Afrika. Di tengah gerakan anti kolonial tahun 1950-an, Kwame Nkrumah, politisi nasional yang menjadi Perdana Menteri pertama Ghana yang merdeka, menguraikan prinsip kunci kampanye anti kolonialnya. Ia menolak ide bertahap dekolonisasi dan bergantung pada negaranya, kesiapan untuk pemerintahannya sendiri. Nkrumah menuntun kemerdekaan politik segera dari pemerintah Inggris. Dia mendesak orang-orang sebangsanya dan para wanita, yaitu carilah dulu kerajaan politik dan semua hal lainnya akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama rujukannya adalah perintah Alkitabiah dalam Matius 6:33. Carilah pertama-tama kerajaan Allah dan kebenarannya, dan segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, menempatkan perjuangan anti kolonial. Sejarah Afrika yang lama diperlakukan sebagai catatan kaki dalam kisah hak manusia global, mendapat lebih banyak perhatian dalam historiografi yang sedang berkembang. Namun, menilai tempat anti-kolonialisme di global manusia hak cerita terus-menerus untuk menjadi rumit oleh dua faktor. Yang pertama, memiliki hubungan dengan dominasi dari pemahaman eurosentrik hegemonik hak asasi manusia yang melandasi banyak historiografi hak asasi manusia. Yang kedua, berkaitan dengan para sumber dan metode yang disukai oleh sejarawan dalam membangun sejarah hak asasi manusia. Di University of Pennsylvania Press 2013, Saul Dubois, Afrika Selatan, perjuangan untuk hak asasi manusia. Boni Above Hak Asasi Manusia di Afrika, Jose Manuel Barreto, menjelaskan bahwa strategi dekolonialisme dan dialog di bidang hak asasi manusia. Barreto membukakan hak asasi manusia dari perspektif dunia, di mana asasi manusia dan konvenan PBB tentang hak sipil dan politik atas hak kolektif masyarakat untuk menentukan nasib sendiri. Yang ketiga, kolonial batas dari universal hak asasi manusia. Beberapa studi telah menarik perhatian pada peran kekuasaan dan kepentingan di PBB secara umum dan pembentukan rezim hak asasi manusia pasca perang pada khususnya mereka yang menunjukkan bahwa jauh dari pencarian murni untuk membangun norma. Tujuannya yaitu memposisikan yang diambil oleh negara-negara di dalam perdebatan awal tentang hak asasi manusia. Yang keempat, leksikon untuk pembebasan, di mana dalam usia kerajaan pemimpin politik Afrika juga skeptis PBB mengagendakan perdamaian dan keamanan. Mereka juga kurang tertarik dengan spesifik prosedur untuk menjamin dunia damai daripada di dalam penegasan arif iman dalam hak asasi manusia. Dekolonisasi PBB, anti kolonialisme dan hak asasi manusia di dalam French Empire, di mana hak manusia dan negara kolonial Prancis. Hubungan antara anti kolonialisme dan norma-norma hak asasi manusia global setelah Perang Dunia Kedua menjadi teka-teki bagi sejarawan Kekaisaran Prancis, di mana prinsip penentuan nasib sendiri yang diproklamasi dalam piagam PBB tidak dimasukkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Juga tidak ada kesepakatan bahwa penentuan nasib sendiri membutuhkan kemerdekaan langsung. Kontestasi lebih dalam human rights pengaduan proses, di mana selama tahun 1950-an pemerintah Prancis menjadi lebih aktif dalam menindaklanjuti
petisi yang dikirimkan melakukan penyelidikan internal sendiri pada tuduhan yang terkandung di dalam dan mencoba untuk membujuk para PBB sekretariat bahwa sebuah petisi itu tidak memenuhi syarat untuk sirkulasi ke dalam Human Rights Commission. Pada Februari 1950-an, yaitu Ekonomi dan Sosial Dewan telah memutuskan untuk meresmikan para sekretariat. Prosedur untuk memproses petisi hak asasi manusia tersebut disebut komunikasi dari pejabat bahasa PBB, mungkin untuk menyoroti bahwa ini bukan permintaan ditindaklanjuti. Batasan kemanusiaan, dekolonisasi, Palang Merah Prancis dan Perang Aljazair, di mana pada bulan Juni 1958 pada puncak Perang Aljazair, Palang Merah Prancis, majalah bulanan Fit et Bonté of Fire remit bahwa meskipun